Salam, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, sejenak mari kita meluangkan waktu kita untuk boleh kembali mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita akan berjalan dalam padang gurun, itu berarti ada masanya kita berjalan dalam penderitaan, kesengsaraan, masa-masa yang sulit. Dan ada saatnya pula kita akan berjalan seperti di padang rumput yang hijau. Itu berarti kesejahteraan, kebahagiaan. Tetapi itu semua perlu kita ketahui bahwa dalam keadaan musim apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Berbeda dengan yang dialami oleh Ayub, di mana Ayub seakan-akan penderitaan itu terus-menerus menghimpit hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca ini, mari kita simak pesan Tuhan bagi kita semua. Ada 3 pesan Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan kepada kita semua. Pesan yang pertama adalah Tuhan punya rencana yang indah bagi semua orang. Dari pasal pertama sampai pasal 41, hampir semuanya menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Pada pasal yang 42 ini, Ayub baru menyadari akan rencana Tuhan, yaitu Tuhan ingin menjadikan Ayub menjadi seorang hamba yang kuat dan tetap setia dalam iman kepada Tuhan ketika menghadapi proses dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi apapun engkau hari ini, baik atau tidak baik kehidupanmu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, jangan putus asa kalau engkau saat ini sedang di dalam masa-masa sulit, karena sebentar lagi Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui rencananya yang indah. Ini pesan yang pertama, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi semua orang. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bahwa Tuhan sanggup. Tuhan tidak pernah memberikan proses di luar kemampuan kita. Yang perlu kita pikirkan adalah Tuhan itu baik, dan Dia adalah gembala yang selalu menuntun kita dalam situasi kondisi apapun. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah penuh dan percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi apa yang kau hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup akan memberkati engkau. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang perlu kita percayai. Pesan Tuhan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dengan izin Tuhan, Ayub kehilangan harta bendanya, kehilangan ke-10 anaknya, dan akhirnya dia juga kehilangan kesehatannya yang dirampas dan dirusak oleh iblis. Kaum keluarga dan teman-temannya sepakat menafsirkan kesengsaraan itu sebagai hukuman Allah karena dosanya yang besar, dan mereka menjauhi dia. Istrinya setuju dengan pendapat itu dan mendesak Ayub supaya mempercepat kematiannya dan mengutukin Tuhan.
Tetapi yang terjadi, masyarakat akhirnya dipermalukan oleh kesembuhan Ayub. Ayub kembali memperoleh hartanya 2 kali lipat dan didapati lagi 10 orang anak-anak yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan memproses kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Secara manusia bisa saja kita berpikir bahwa tidak ada rencana yang baik dalam kehidupan Ayub. Atau kalau saat ini saudara dan saya sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin karena pekerjaan, karena kita kehilangan pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan, mungkin juga keluarga kita diambang kehancuran. Ingatlah bahwa rencana Tuhan lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal dalam kehidupan kita ketika kita mempercayai Dia dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam situasi apapun, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Karena ketika kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin itu yang kita pikir yang terbaik, tetapi kenyataannya belum tentu itu yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu belajar dari Ayub. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Meskipun manusia sudah menghakimi bahwa kita gagal, ingatlah rencana Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersemangat, mari kita bersuka cita memasuki hari ini. Meskipun situasi keadaan belum berubah, kita masih dalam pergumulan, kita masih dalam tekanan, kita masih di dalam kesulitan-kesulitan. Ingatlah kepada Tuhan yang hari ini sudah berbicara kepada kita, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan sanggup mewujudkan setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Yang ketiga, rencana Tuhan terlalu besar, melebihi apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersyukur memasuki hari ini dengan penuh semangat. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Salam.